Assalamualaikum, balik lagi di channel Sista Dewi. Jadi kali ini aku mau ngebahas lagi tentang UT, lebih tepatnya buat kalian para mahasiswa calon semester 7. Nah, buat kalian semester 7 pasti bakalan ngadepin yang namanya TAP dan juga Karil. Tips and triknya, jadi buat kalian yang pengen nilai TAP-nya bagus alias A dan nilai kalian juga bagus, tapi nggak tahu sih kalau misalnya kalian, aku juga nggak bisa memprediksi nilai aku berapa, tapi yang jelas alhamdulillah TAP aku itu dapat A gitu, karena aku ya sebenarnya aku merasa tidak mampu, karena jujur aku pribadi TAP-nya kan ada perhitungan tuh. Nah, perhitungannya itu aku walaupun open buku tapi aku tidak mendapatkan penjelasan dengan baik dan benar, ya aku nggak bisa ngerjain gitu. Jadi aku tuh payah kalau ngitung gitu. Kalian pasti tahu kan rasanya orang yang nggak pintar matematika itu, ya rasanya tuh gitu deh. Jangan hiraukan. Tips and triknya adalah buat kalian yang TTM dan juga tuton, kalian harus fokus sama yang namanya tuton. Kenapa harus ikut tuton? Karena kalau misalkan kalian itu ternyata merasa TTM kalian itu kurang, kalian ikut tuton dan kalian ngerjain semua sesi yang ada di tuton, dari sesi pertama sampai sesi akhir, dan juga tugas-tugasnya kalian kerjain semaksimal mungkin di tuton. Karena di tuton itu ada dosen pembimbing juga sih gitu. Di Karil pun juga ada gitu, ada dosen pembimbingnya. Kalian kerjain aja. Kalau misalkan memang kalian itu udah cukup nih pembimbing buat kalian yang TTM ya. Kalau misalkan kalian udah dirasa untuk Karil itu kalian udah merasa cukup nih buat bimbingan sama dosen ini gitu, aku udah ya aman lah gitu bimbingan sama dia gitu, ya nggak masalah. Kalian itu tidak perlu mengisi setiap sesi di tuton gitu, karena kan meskipun kalian TTM atau tetap muka atau dijamin ketemu dosen, ya kalian tetap harus ngeklik atau ngikutin peraturan tuton, yaitu mengikuti ketersediaan tuton. Jadi kalian harus masuk ke webs e-learning. E-learning itu adalah website untuk tuton. Ya pasti kalian tahu lah, yang udah semester 7 pasti kalian tahu. Ya, barangkali kalian dari TTM pindah ke tuton dan segala macam, kalian pasti tahu e-learning. Jadi buat kalian yang terjaring di semester 7 ini TAP dan Karil, kalian harus ngikutin ketersediaan tuton alias masuk ke e-learning gitu. Buat jaga-jaga aja, barangkali kalian merasa kurang mumpuni atau kurang paham sama dosen kalian di bidang TAP, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan si Karilnya kalian itu aman-aman aja sama dosen itu, ya nggak apa-apa. Tapi ini lebih ke TAP, karena TAP itu adalah menentukan segala-galanya gitu. Kalau misalnya aku tadi kan bilang kalau Karil itu tidak ada nilainya, tapi membantu nilai TAP kalau misalkan TAP nggak bagus gitu. Jadi poinnya adalah belajar TAP yang semaksimal mungkin itu seperti apa dan bagusnya gimana. Nah, ya itu tadi, kalian ngerjain dari sesi pertama sampai akhir. Alasan buat kalian yang udah TTM kenapa harus ikut e-learning, karena menurutku kalau misalnya kalian ngerjain dari tiap sesinya sampai ujian, sampai tugas akhirnya, itu kalian sudah terbiasa dengan soal-soal itu. Karena di ujian TAP itu soalnya nggak jauh berbeda dari latihan-latihan yang ada di e-learning gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah jadi setiap sesi itu semakin bertambah levelnya gitu. Misal nih ya, ini kalian juga sama halnya ke tuton. Jadi buat kalian yang tuton tinggal ya fokus aja dan memperhatikan ya gitu. Ini lebih lebih khusus lah buat TTM gitu. Biar sama-sama mengalami hal yang sama gitu, biar dapat nilai yang bagus juga. Di e-learning itu setiap sesinya itu naik level. Nah, di sesi pertama itu kita kayak dibahas tentang satu matkul dulu gitu. Pembahasan satu matkul itu tentang apa? Totalnya kan ada sekitar berapa sesi ya? 8 sesi, 8 pertemuan. Di setiap satu pertemuan itu pasti difokuskan satu mata kuliah dulu gitu. Maksud di sini naik level adalah ya kayak gitu. Jadi di sesi pertama itu ngebahas tentang satu mata kuliah. Misal pemasaran ya udah soal-soal studi kasusnya sama soalnya pun tentang pemasaran. Jadi jawabannya ya ada di modul pemasaran, tinggal kita mengembangkan aja gitu. Nah, terus sesi kedua nih,
kalian itu ada mata kuliah apa, misalkan manajemen sumber daya manusia. Nah, kita tuh dikasih naik level, yang tadinya pemasaran ditambah tuh tadi kasusnya ada manajemen sumber daya manusia gitu. Jawabannya pun sama dari sumber modul juga, tinggal mengembangkan. Di sesi berikutnya menambah lagi mata kuliah itu. Jadi dari mata kuliah 1, 2 sampai 3 itu digabung sampai akhirnya tugas. Jadi pasti setiap tugas itu nggak jauh berbeda sama sesi-sesi sebelumnya. Jadi seenggaknya kita itu kalau misalkan udah ikut e-learning, kita tuh udah terbiasa dengan soal-soal dan latihan-latihan itu. Dan soalnya pun nggak jauh berbeda dari soal-soal selanjutnya gitu. Cuman mungkin diacak nomornya, dibedain studi kasusnya tentang apa, tapi inti jawaban dan rumusnya adalah sama. Sekalipun rumusnya itu berbeda, seenggaknya itu kita udah pernah mempelajarinya seperti itu. Jadi buat kalian yang teton, ya udah kalian tinggal lanjutin aja dan kalian tinggal fokus ngerjain yang ada di tuton di e-learning itu. Jadi kalian udah terbiasa dengan latihan-latihan itu gitu. Dan buat kalian yang TTM, ini juga untuk tambahan kalian. Misalkan kalian itu tatap muka itu sama dosen kurang maksimal mengajarkannya, atau kalian sendiri tidak paham gitu, artinya nggak masuk di otak kalian gitu. Sama halnya aku juga. Kenapa aku ngasih saran kayak gini untuk para TTM berlaku seperti tuton? Karena aku pribadi itu melihat dari pengalaman teman-teman aku. Waktu itu mereka ujian TAP sebelum pandemi. Nah, jadi mereka itu merasa kurang maksimal gitu diajarkan sama dosennya gitu. Ya karena kan setiap dosen kan beda-beda ya. Ada yang penjelasannya enak, ada yang penjelasannya kurang enak, ada yang cepat masuk, ada yang ya rada-rada kurang masuk buat kita gitu. Nah, mereka tuh pas ujian itu mereka nggak tahu gitu harus jawab apa, terus rumusnya gimana gitu, karena mungkin ya karena merasa kurang aja, dan hampir mereka tuh ngerasa ya nggak tahu pas bimbingan TAP tuh gimana gitu loh. Sampai akhirnya pas hari H-nya mereka ujian, ya mereka membuka buku dan segala macam ya lillahi ta'ala aja gitu, kayak kurang yakin pada diri mereka. Tapi karena mereka semua ngerjain karil, otomatis nilai mereka jadi A semua. Intinya terbantu meskipun mereka merasa tidak yakin dengan ujian TAP mereka, tapi karena mereka itu ngerjain karil, ya alhamdulillah mereka semuanya A semua gitu, teman-temanku gitu. Dan aku pribadi amat bersyukur sih, seenggaknya karena aku itu jarak jauh gitu kan, jauh banget, dan nggak kayak mereka yang tatap muka. Sekalipun akan tatap muka, tapi maksudnya aku tuh antar provinsi gitu kan, jadi ya gitulah intinya gitu, ribet lah kalau diceritain gitu. Jadi aku bersyukur sih walaupun kejaring TAP di semester 7, tapi seenggaknya aku bisa dapat pengalaman dari mereka, dan aku bisa mendapatkan informasi atau tambahan pengalaman lah yang seenggaknya aku bisa share ke kalian, biar kalian pun juga mendapatkan ilmu yang sama atau informasi yang baru gitu dari mahasiswa UT kayak aku. Asik. Nah, dari situ kalian bisa menjawab TAP dengan lancar dan baik, sekalipun kalian itu nggak tahu halamannya berapa atau rumusnya nggak tahu gimana. Kalau misalkan kalian udah terlatih sama latihan soal dan juga tugas-tugas, insya Allah kok kalian pas kalian ngerjain TAP kalian bisa ngerti lah gitu, karena udah terbiasa dengan latihan-latihan itu, karena soalnya nggak beda jauh gitu. Jadi buat kalian yang semester 7, kalian semangat, kerjain karilnya dengan bagus, dan semoga TAP kalian lancar. Aku pernah bikin juga video yang kenapa aku gagal TAP di semester 7. Jadi aku tuh TAP-nya di semester 8 gitu. Nah, kalian bisa lihat aja deh di video ini gitu ya. Itu aja dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian, dan wassalamualaikum.